Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Nafira Bariza NRP 039 dan teman saya Erika Dewi Farisa NRP 41 akan mempresentasikan mengenai judul analisis korespondensi terhadap zona nilai tanah Surabaya berdasarkan fasilitas umum. Yang pertama, pendahuluan latar belakang. Yang pertama, terdapat zona nilai tanah. Zona nilai tanah sendiri merupakan poligon yang menggambarkan nilai tanah yang relatif sama dengan sekumpulan bidang tanah di dalamnya dengan batas yang bersifat imajiner maupun nyata sesuai dengan penggunaan tanah. ZNT ini digunakan sebagai acuan dalam menentukan harga tanah di suatu wilayah, dan ZNT ini dapat ditentukan berdasarkan harga pasar tanah serta adanya fasilitas umum di wilayah tersebut. Di sini digunakan analisis korespondensi untuk melihat hubungan pengaruh ZNT terhadap fasilitas umum yang ada di Surabaya. Fasilitas yang digunakan yaitu rumah sakit, perbelanjaan, apotek, tempat ibadah, bank, dan fasilitas sekolah. Analisis koresponden. Selanjutnya rumusan masalah dan tujuan. Di sini rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana karakteristik data ZNT terhadap fasilitas umum menggunakan tabel kontingensi. Yang kedua, bagaimana uji independensi data ZNT terhadap fasilitas umum. Yang ketiga, bagaimana analisis korespondensi data ZNT terhadap fasilitas umum dengan tujuan menjawab rumusan masalah tersebut. Selanjutnya, manfaat untuk pembaca. Yang pertama, mengetahui hubungan antar ZNT atau zona nilai tanah dengan fasilitas umum di Surabaya. Manfaat untuk penulis, mampu menerapkan analisis korespondensi dalam dunia nyata. Lalu sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari TA dari Ardian Bayu Firdaus yang berjudul pemetaan zona nilai tanah wilayah Surabaya berdasarkan fasilitas umum dengan pendekatan analisis korespondensi pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 pukul 23 waktu Indonesia Barat di Surabaya, Jawa Timur. Variabel penelitian yang digunakan yang variabel X1 yaitu ZNT atau zona nilai tanah dengan 8 kategori, dan variabel kedua fasilitas umum dengan 6 kategori sebagai berikut. Lalu langkah analisisnya, yang pertama menentukan variabel yang akan digunakan, lalu yang kedua mengumpulkan data pengamatan, yang ketiga membuat tabel kontingensi ZNT Surabaya dengan fasilitas umum, yang keempat melakukan pengujian independensi pada data ZNT Surabaya dengan fasilitas umum, yang kelima melakukan analisis korespondensi data ZNT Surabaya dengan fasilitas umum, dan yang terakhir menarik kesimpulan dan saran dengan diagram alir sebagai berikut. Lalu dari tabel kontingensi tersebut didapatkan menunjukkan bahwa ZNT kelas 1, 3, 6, 7, dan 8 paling banyak didapati pada bank. ZNT kelas 2 paling banyak didapati pada tempat ibadah, serta ZNT kelas 4 dan 5 paling banyak didapati pada fasilitas pendidikan. Lalu uji independensi dengan hipotesis sebagai berikut didapatkan
Chi-square hitung sebesar 216,472 lebih besar dari Chi-square tabel sebesar 49,802 dan diperkuat dengan nilai p-value sebesar 0,00 kurang dari alfa sebesar 0,05 dapat diputuskan tolakan 0 yang artinya ZNT dengan fasilitas umum dependent atau saling berhubungan. Lalu pada analisis korespondensi terdapat profil baris yaitu dengan keterangan fasilitas A bank, B tempat ibadah, C rumah sakit, D apotek, E pendidikan, dan F toko dan pasar, menunjukkan bahwa fasilitas toko dan pasar cenderung termasuk ZNT kelas 1 dan 3, fasilitas tempat ibadah cenderung termasuk ZNT kelas 2, 4, dan 6, lalu fasilitas pendidikan cenderung termasuk ZNT kelas 5, fasilitas bank cenderung termasuk ZNT kelas 7 dan 8. Lalu pada profil kolom dengan keterangan fasilitas sama seperti tadi, menunjukkan bahwa fasilitas bank cenderung termasuk ZNT kelas 8, fasilitas tempat ibadah dan apotek cenderung termasuk ZNT kelas 2, fasilitas rumah sakit cenderung termasuk ZNT kelas 7, fasilitas pendidikan cenderung termasuk ZNT kelas 5, dan fasilitas toko dan pasar cenderung termasuk ZNT kelas 3. Selanjutnya, reduksi dimensi. Hasil reduksi dimensi pada analisis korespondensi ini didapatkan pada dimensi pertama memiliki nilai eigenvalue sebesar 0,273 dan proporsi inersia 0,847, di mana artinya dimensi 1 mampu menjelaskan 84,7% keragaman datanya. Yang untuk dimensi kedua didapatkan eigenvalue sebesar 0,08 dengan proporsi inersia 0,073 dan proporsi kumulatif inersia sebesar 0,92, yang artinya dimensi 1 dan dimensi 2 mampu menjelaskan sebanyak 0,92 atau 92% keragaman data. Selanjutnya, confidence row. Dari confidence row didapatkan pada dimensi 1 didapatkan keragaman tertinggi pada fasilitas rumah sakit sebesar 0,238, sedangkan keragaman terendah terdapat pada fasilitas bank sebesar 0,035. Untuk dimensi kedua didapatkan keragaman tertinggi yaitu pada fasilitas pendidikan, sedangkan untuk keragaman terendah juga pada fasilitas bank. Dan korelasi tertinggi antara dimensi 1 dan dimensi 2 terdapat pada fasilitas bank dengan hubungan antara dimensi 1 dan dimensi 2 memiliki hubungan korelasi positif. Untuk confidence row didapatkan dimensi 1. Untuk confidence column didapatkan untuk dimensi 1 keragaman tertinggi didapatkan pada ZNT kelas 1, sedangkan untuk keragaman terendah didapatkan pada ZNT kelas 7. Pada dimensi kedua, keragaman tertinggi didapatkan pada ZNT kelas 2, sedangkan keragaman terendah didapatkan pada ZNT atau zona nilai tanah kelas 3, ZNT kelas 7. Sedangkan untuk korelasi antara dimensi 1 dan dimensi 2, korelasi terbesar didapatkan pada ZNT kelas 7 dengan hubungan antara dimensi 1 dan dimensi 2
memiliki korelasi negatif. Ini merupakan hasil plot korespondensi, yaitu B-plot, didapatkan untuk zona nilai tanah kelas 8 cenderung dibentuk oleh bank, sedangkan zona nilai tanah kelas 7 cenderung dibentuk oleh rumah sakit, dan ZNT kelas 1 cenderung dibentuk oleh apotik. Sedangkan untuk ZNT kelas 4 dan 6 cenderung terdiri dari tempat ibadah. ZNT kelas 2, 3, dan 5 cenderung terdapat fasilitas pendidikan, sedangkan untuk fasilitas perbelanjaan sendiri tidak memiliki kecenderungan terdapat pada zona nilai tanah manapun. Untuk kesimpulan, yang pertama, ZNT kelas 1, 3, 6, 7, dan 8 paling banyak didapati pada bank. ZNT kelas 2 paling banyak didapati pada tempat ibadah, serta ZNT kelas 4 dan 5 paling banyak didapati pada fasilitas pendidikan. Yang kedua, pada uji independensi didapatkan bahwa ZNT dengan fasilitas umum dependen atau berhubungan. Yang ketiga, hasil analisis korespondensi menunjukkan bahwa fasilitas umum bank cenderung terdapat pada ZNT kelas 8, rumah sakit cenderung terdapat pada ZNT kelas 7, apotek cenderung terdapat pada ZNT kelas 1, fasilitas tempat ibadah cenderung terdapat pada ZNT kelas 4 dan 6, dan fasilitas pendidikan cenderung terdapat pada ZNT kelas 2, 3, dan 5. Saran bagi peneliti agar teliti dan fokus dalam memasukkan dan mengolah data. Bagi instansi pemerintah, dapat membangun fasilitas-fasilitas umum yang penting di setiap zona tanah, seperti fasilitas rumah sakit, agar masyarakat menengah ke bawah tidak mengalami kesulitan dalam hal pengobatan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.